Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Maret ya 2021 kita mulai lagi kuliah yang ke-6 ya. Kita lanjutkan penjelasan yang diskusi mengenai chapter 17 yang kemarin ya. Bentar saya ambil itu apa udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi terakhir kemarin kita sudah bahas mengenai equity investment ya. Itu ada yang lebih dari 50% ya. Jadi sebelumnya itu ada kita bahas ini kan topiknya topik investment ya. Investment itu terkait dengan debt investment dan equity investment. Investasi pada utang sama investasi pada saham ya. Kita sudah jelaskan kemarin itu investasi perusahaan itu melakukan transaksi investasi pada hutang seperti obligasi itu dibagi 3 kan itu ya. Trading, kemudian juga available for sale atau collection and sell itu ya. Kemudian juga yang ketiga hold to maturity ya, sudah saya jelaskan. Juga di dalam investasi kepada saham itu dilihat dari kepemilikannya ya. Ada kepemilikan di bawah 20%, ada kepemilikan 20 sampai 30% ya. Lalu ada kepemilikannya yang di atas 50% ya. Jadi kalau kepemilikannya di bawah 20% itu akuntansi itu mengkategorikan transaksi pada saham itu trading dan atau available for sale. Tapi kalau seandainya transaksi itu investasi itu untuk memiliki di atas 20%, maka di akuntansi mengkategorikan metode pencatatnya equity method ya. Dan kalau di atas 50%, maka itu perusahaan itu boleh memiliki voting di atas 50%, berarti dia bisa menguasai, bisa mengontrol ya. Maka nanti pencatatnya tetap equity method dan harus dikonsolidasi ya. Di investor itu berfungsi sebagai perusahaan induk dan investasi perusahaan anak. Nah, bagaimana pencatatannya ini nanti bisa sudah masuk ke mata kuliah Advanced Accounting ya. Advanced Accounting 1, Advanced Accounting 2. Ya. Jadi di intermediate dia tidak jelaskan ya, karena itu masuk ranahnya akuntansi kelanjutan, ada 2 semester ya, khusus mengenai konsolidasi laporan keuangan ini, merger akuisisi ya, terus transaksi antara anak induk dan perusahaan, eliminasi dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan isu-isu terkait pelaporan lainnya ya. Seperti misalnya pertama impairment value ya. Jadi impairment value itu perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi pada utang yang dicatat dengan mortgage cost ya. Dan masing-masing tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi itu mengalami
turunan atau tidak ya, itu tidak. Jadi jadi yang di impairment itu penurunan ya, yang berdampak kepada rugi terhadap nilai, ya, nilai yang disebabkan oleh nilai wajar fair value dari investasi dibandingkan nilai carrying value atau nilai bukunya. Jadi kalau nilai bukunya itu apa lebih tinggi pada nilai pasar per value, maka terjadi impairment. Jadi nilai per value-nya itu lebih rendah pada nilai buku ya. Tapi kalau fair value itu lebih rendah pada lebih tinggi pada nilai buku, maka tidak terjadi impairment ya. Nah, jika perusahaan menentukan investasi itu dalam kondisi impairment di mana nilai bukunya itulah apa lebih tinggi daripada nilai pasar ya, nilai pasar lebih rendah, maka perusahaan harus ada kerugian dalam value ya. Itu kerugian itu disebut dengan realized gain atau loss ya, sehingga dilakukan write-down nilai dari akun investasi tersebut. Jadi misal seperti ini ya, bisa 31 Desember perusahaan ini memiliki the investment ya. The investment itu dia telah membeli dengan nominal ya, senilai 200.000 yen ya. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan non interest payment 10%. Nah, pembayaran bunga obligasi itu diterima oleh si investornya setiap akhir tahun ya, ya, dengan historical effective interest rate 10%. Ya. Kemudian the investment ini diklasifikasikan sebagai held for collection. For collection. Ya. Dengan menggunakan informasi dengan menggunakan catatan informasi tersebut, maka ada kerugian dari impairment ya. Kerugian on impairment penilai. Ini lanjutan sebelumnya dulu. Ya. Ini ya. Jadi ini contoh sebelumnya ya. Sebelumnya ini yang ini ya. Sebelumnya ini contoh mana ya. Jadi pada tanggal Desember 2018 ya, beli secara nominal 200.000 ya, 200.000 ya. Jadi ini investment cash flow-nya Desember 2019 2018 ya, betul. Jadi sisa umurnya 1, 2, 3, 4 ya, 4 tahun. Ya, 4 tahun ya. Dan nilai bunga obligasinya 10% 200.000 kan, jadi terima dia 20.000 ya. Dan di akhir tahun 2022 terima cash berapa? 220, itu 200 pokok, 20 bunga untuk setahun ya. Ini kontraktual cash flow-nya. Kemudian dari expected cash flow ya, diperkirakan di tahun 2019 itu dia menerima 16.000 ya. 20 dari 20.000 ini 16.000 terima. 2021 dari 20.000 16.000 terima. Udah 2022 terima 216.000. Jadi pokok sama bunga. Jadi ada penurunan bunga ya. Diperkirakan mungkin karena kerja dari perusahaan yang terbitkan obligasi di investasi itu tidak bagus ya. Sehingga tadinya 2020 hanya bayarnya 16.000.
Sehingga kita hitung ulang berapa present value dari sisa umur itu. Seumur ini, seumur kan 4 tahun, berapa present value-nya. Ya, present value sisa umur itu. Ini kita berada di awal tahun 2019 ya. 19. Nah, cara itulah pertama kita catat investment record itulah nilai bukunya 200.000 kan, nilai buku 2018 akhir ya, atau 2019 awal kan 20.000 ya, 1.000 kan ini. Kemudian dari 100.000 itu kita kan present value kan ekspektasi cash flow yang akan diterima oleh perusahaan tiap tahun. Tadinya total 280 karena ada kinerja investing nggak bagus, jadi bunga terima 20.000, 16.000. Jadi ulang lagi ya. Maka present value dari dari pokoknya itu 200.000 ya. 200.000 kali itu 6,8301 ya. Dengan bunga diskontur 10% ya. Diskontur 10%. Karena dia nominal. Kalau nominal itu berarti bunga obligasi sama dengan tingkat bunga diskontur. Bunga obligasi 10%, diskontur 10% juga. Karena dia nominal. Nah, sehingga diperoleh present value dari pokok itu ya di awal 2019 itu, di awal 2019 itu akhir 2018 itu 136.602 ya. Kemudian present value dari bunga ya, bunga itu dia terima bukan 20.000, berarti 16.000. 16.000 kita present value kan ya 4 tahun ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Sehingga present value bunga itulah dengan tingkat diskonto 10% ya, itu 50.718. Ya. Sehingga present value 187.320. Ini di akhir tahun 2018 atau di awal 2019. Kalau di buku 200.000 kan, 200.000 dari bukunya. Tapi dari perhitungan present value berdasarkan perkiraan bunga obligasi yang akan diterima di sisa umurnya itu tahun 19, 20, 21, 22 sama pokok akhir tahun 2022, maka present value 187.320. Ini dianggap sebagai per value ya. Nah, nilai pokoknya 200.000 harga carrying value-nya 200.000. Jadi tadi penurunan 980. Saya dicatat loss impairment pada lawan pokok impairment debt investment. Ini saya ulang sekali lagi ya. Jadi untuk menguji impairment test itu bagi utang obligasi ya. Bagi investasi pada obligasi ya. Itu dengan melakukan estimasi sisa umur dari obligasi itu berapa diterima, sungguhnya terima bunga dan pokok ini. Bukan haruskan kontraktual. Kontraktual itu kan kalau bunga 10% 20.000 ya dibandingkan. Ya. Sehingga jadi selisih nilai buku 200.000 present value berdasarkan estimasi yang baru ya, yang baru dari cash flow yang baru itu 187.320. Kerugian itu akan dimasukkan ke dalam allowance for impairment debt investment. Ada kredit, debitnya loss on impairment. Lagi kena penurunan. Nah, allowance ini akun dicantumkan di aset sebagai pengurang dari akun kontrak akun ya, dari akun debt investment ya. Nah, kemudian kalau seandainya itu berikutnya nanti kenaikan itu recovery ya. Recovery impairment loss itulah untuk investment yang tadi turun terus naik ya. Tapi kalau sebelumnya nggak turun terus naik sekarang itu bukan recovery ya. Dia turun dari sebelumnya sekarang naik lagi, itu recovery. Jadi jika udah berikutnya impairment loss itu terjadi penurunan ya, jadi beberapa atau seluruh dari data sebelumnya yang telah mengakui impairment loss itu akan jadi reverse, akan membalikkan dari itu, dari allowance itu. Jadi nanti akan debit
allowance for impairment debt investment yang akun ini tadi di kredit nih, di debit ya. Kemudian ke kreditnya recovery of impairment loss. Di reversal dari impairment loss akan tidak menghasilkan carrying amount dari buku investasi lebih dari amortized cost. Jadi maksudnya recovery itu tidak boleh melebihi dari nilai sebelumnya. Jadi misalnya contoh ini ya, kan nilai sebelumnya 200.000 ya, 200.000. Nah, itu turun 12.680 kan sekarang ini 187. Tahun berikutnya kalau naiknya 220, maka recovery maksimal 200.000. Itu maksudnya 200.000 maksimal. Tak boleh melebihi 200.000 karena nilai buku sebelum impairment kan 200. Sebelum recovery kan 200. Sebelum jadi penurunan kan 200. Nah setelah recovery naiknya 220, maka ada clearnya 200 maksimal. Ya, itu maksudnya itu sudah ketentuan baik standar akuntansi Indonesia sama IFRS juga sama. Jadi ya, allowance for impairment debt recovery of loss of impairment. Ya. Gitu. Jadi kalau recovery-nya mungkin di atas 200 ya, seperti tadi contohnya. Ya. Tapi kalau recovery-nya naiknya bukan 200 tapi naiknya misalnya 190 ya, 195 contoh, maka ya recovery itu 195 dikurang 187 320 ini. Ya. Itu yang akan kita debit allowance, jadinya lah recovery. Jumlahnya nilai sekarang itu di bawah 200.000 itu dikurang dengan nilai nilai buku setelah impairment sebelumnya ya. Itu maksudnya. Ini nggak lengkap contohnya, nggak usah tahu ya. Nah, kemudian bagaimana impairment debt investment itu kalau dia held for collection and selling ya. Ini seperti available for sale ya. Jadi dalam available for sale tadi kan dia held to maturity. Dia melaporkan berdasarkan carrying value dalam bentuk amortized cost ya. Jadi kalau held for collection and selling ya, dia melaporkan nilai investment per value sebelumnya ya, dan membebankan setiap per value dilaporkan dalam personal income. Jadi perusahaan itu menggunakan model impairment yang berbeda. Kita contoh ini kalau dia held for collection and selling ya, itu dulu namanya available for sale, sama aja ya. Nah, diasumsikan Alexander ini membeli held for collection and selling ya, debt investment 1 Juli 2019 1 juta ya. Hasil nominal, harga nominal, berarti kalau nominal itu waktu diskonto sama dengan tingkat obligasi. Jadi kalau debt investment itu memiliki tingkat bunga 7% dalam jatuh tempoh 1 Juli 2024 ya. 24. Tanggal 3 Desember 2019, per value dari investment itu mengalami penurunan menjadi 960 ya. Jadi sehingga due to an increase dalam in market interest rate, karena ada penurunan suku bunga pasar ya, kenaikan lah, kenaikan suku bunga pasar itu increase, kenaikan bukan penurunan, increase ya. Dan jurnal itu mencatat ini berarti seperti sebelumnya ya, itu kita lihat ya, dan tadinya dia beli di investment 100.000 ya, kemudian dia terima bunga kan, bunga 7%
kalau dia setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan, 1 Juli ni ya. Jadi investment 1 Juli, berarti kan 6 bulan. 6 bulan dia 1 Juli sampai Desember. Kemudian di bunga ya, bunga yang udah tahun 2019 ke 6 bulan. Kemudian European Union juga itu mencatat penurunan nilai wajar. Wajar berapa itu? Wajarnya dari 1 juta jadi 960.000, berarti 40.000. 1 juta kurang 960, berarti 40.000. Ya, 40.000 itu lagi unrealized holding gains or loss ya. Itu masuk equity, artinya ada corporate income, Kemudian kreditnya portfolio adjustment. Ya. Itu portfolio adjustmentnya lah 1 juta kurang 960 ya, 40.000. Di Desember 2019 untuk nutup unrealized gain loss ya. Itu akumulatif ini menutup ini akun akun yang ini, akun ada corporate income, tutupnya ke accumulated kan akun modal nih. Maka realized holding gain ini ya, ini kan masuk akun ada corporate income. Tutupnya bukan credited earning ya, walaupun kalau dicantumkan dia itu di laba corporate income ya. Tutupnya ke accumulated ada corporate income. Kemudian realized holding gain loss masuk equity ya. Jadi gini kan tadinya equity di kredit, di debit sell kredit dia habis ya. Realized holding gain jadi 0 dan muncul akumulatif ada kesulitan di neraca. Dan portfolio juga muncul di neraca. Jadi perlu muncul di debit, di kredit, akumulasi income muncul di akun equity di sebelah di bagian itunya. Di debitnya ya. Karena dia rugi ya. Nah, sehingga di dalam menyusun laporan keuangan terkait dengan transaksi investasi ini, ya, menemukan impairment itu ya, untuk yang kelompok for collection and selling ya, itu posisinya 30 Desember 2019 itu aset itu di investment itu masuk ke aset nilainya 960. Karena kan di investment dikurang dengan ini, dengan portfolio adjustment ya, portfolio adjustment kan di kredit. Ini udah net kalau prestasi kan di investment cost 1 juta nanti dikurangi portfolio adjustment. Seperti itu. Nah, equity-nya muncul kematian ada corporate income 40.000 ya, 40.000. Kemudian statement ini 40.000 ini kredit ya, karena dia rugi ya. Debit kalau debit, bukan kredit, debit ya, ini mengurang equity. Dan income statement akan muncul interest revenue 35.000 ya, ada income and expense 35.000. Itu pendapatan bunga ya, yang diterima selama 6 bulan. Nanti muncul juga di laporan ada gross income tadi itu ya, gross income yang tadi yang maksudnya 40.000 tadi itu. Nah, apa yang terjadi jika 40.000 turun itu disebabkan oleh perubahan 10.000 dari market interest rate change, perubahan suku bunga ya, suku bunga kan naik. Yang permen 30.000, bukan credit risk ya. Nah, kasus ini jurnal ketiga yang dibuat ilustrasi 28 ya ini. Ya. 24 ya. Itu 24 ini. Ini 24 ya. Kan dia 40.000 itu. Ada holding gain di situ.
Nah, 30.000 itu berasal dari itu, dari penurunan karena rilis. Dia dilaporkan di, sehingga penerimaan loss 30.000 laporkan di income statement, bukan dari komisi income. Income-nya nanti hanya 10.000 aja, ya. Dalam mencatat impairment dan perubahan dalam portfolio terkait dengan entry sebagai berikut, ya. Jadi 30.000 loss impairment, ya. Kemudian unrealized holding gain loss equity 10.000, allowance for impairment debt 30.000, portfolio adjustment 10.000, ya. Jadi artinya kalau yang masuk ke ada fixed income 10.000 aja yang berasal dari perubahan tingkat bunga pasar. 30.000 karena faktor risiko kredit. Tadi kan digabung, ya, digabung 40 itu, ya. Ini perlu digabung, ya. 40 ini gabung, ya. Jadi analysis holding gain itu semuanya masuk ada fixed income. Karena ada sebagian yang karena risiko kredit masuk ke net income, loss impairment ini, ya. Impairment 30.000, allowance for impairment investment 30.000, ya. Kemudian portfolio adjustment 10.000, kemudian realized holding gain, loss di equity di 10.000. Sekarang untuk meng-close equity account hanya 10.000 aja. Akumulatif ada komisi income 10.000 yang ini realized holding gain or loss equity, ya. Nah, ini yang 10.000 ini ditutup ke akumulatif ada komisi income, ya. Tadi kan tutupnya 10.000, sekarang 10.000 aja. Nah, sehingga ada kondisi seperti itu, asetnya turun 1 juta dikurang 30.000, ya. 30.000, 20 dan 10.000, kemudian akumulatif recovery income-nya turun 10.000, ya. Itu dikredit 10.000. Dan ada recovery income itu interest revenue 35.000, ya. 35.000 itu berasal dari mana itu, ya? Pertama berasal dari 30.000, ya. Ini interest revenue 35.000 yang untuk 6 bulan, kemudian loss impairment 30.000, ya. Ini 30.000 yang ini, ya. 30.000, ya. Sehingga other income and expense itu dua, ya. Satu interest revenue, satu loss impairment. Kalau tadi kan loss impairment-nya, ya. Nah, ini interest revenue-nya 35.000, ya. Jadi dilihat penurunan itu, kalau penurunan itu pada bulan yang rilis, ya, karena betul-betul faktor penurunan nilai, maka semuanya masuk ke unrealized holding gain. Tapi kalau bisa dipecahkan, di breakdown jadi dari 40.000 ke 30.000 hasil credit risk, ya, maka 30.000 itu masuk ke ke ini, 30 itu masuk loss impairment, ya. Kemudian jika kita asumsikan Alexander itu menjual investment 1 Januari 2020 besar 960, ya. Ya, kita lihat nih yang yang Alexander itu mana ini sebenarnya. Ini. Jadi kalau Alexander itu dia jual, ya, dia investment 1 Januari 2020 960, sebenarnya dia value-nya pada waktu itu. Jadi dibuat case pada loss on sold investment, pada loan for improvement debt investment, ya. Kan 2019 nilainya berapa? 19 itu ada posisi loan for impairment 30.000 dan loss on 30.000, ya. Kemudian ada the investment 100.000. Sehingga the investment dikurang allowance 30.000, kemudian berapa itu? Dapatnya 970. Cash terima 960, maka rugi penjualan 10.000. Kemudian portfolio adjustment yang 10.000 masuk otomatis ke bersih income, ya. Dia hapus juga karena ini kebetulan sama 10.000 ini beda sama 10.000 portfolio adjustment ini, ya. Kalau 10.000 ini berdasarkan nilai bukunya 100.000 dikurang 30.000, ya.
dapat 170, dikurang 960 dapat 10.000. Itu rugi penjualan. Yang portfolio adjustment 10.000 ini lah itu terkait dengan saldo portfolio adjustment ya dari obligasi itu, obligasi. Itu sehingga ini dipindahkan ke accumulated equity income. Ini tutup ya, tutup. Ya, apa terjadi jika Alexander memutuskan untuk to keep its debt investment ya, yang kemudian menghitung risk di investmentnya karena ada penurunan sebesar 15.000. Nah, kalau ini maka yang prinsipnya sebagai berikut: allowance for impairment debt investment ya, ada recovery of impairment loss ya. Ya. Jadi recovery ya, karena tadinya risknya kan berapa? 30.000 kan, 20.000 risk. Sekarang 20.000. 20.000 itu makanya nilainya jadi naik ya. Naik 30.000 kan. Di aset measuring basis ya, basis pengukuran dari aset itu ya, loan receivable and debt security itu diukur dengan amortized cost ya. Amortized cost. Debt security itu yang apa? Yang hold to maturity ya. Dengan implement modelnya lah, implementasi test kepada investasi seperti loan receivable, debt security, economic cost lah, dengan expected credit loss, expected credit loss diakui di dalam income. Apa expected credit loss yang diakui? Jadi bukan hanya bulan nilai, tapi bulan nilai itu berapa expected credit loss. Seperti tadi ini ya. Tadi kan bulan nilainya kan 10.000 ya, 40.000. 40.000 itu dilihat yang menyebabkan kena credit loss berapa? Itu yang diakui sebagai impairment loss ya. 30.000 itu. Udah, kalau debt security diukur dengan portfolio, ya, di mana gain dan loss dicatat dalam recovery income ya. Ini seperti hold for collection and selling ya. Maka menghitung impairment modelnya lah expected credit loss diakui di net income ya. Kemudian sisa dari portfolio yang berubah itu diakui dalam recovery income seperti ini tadi ya. Ini kan tadi yang for collection ya. Ini. Jadi kalau punya 40.000 impairment itulah terkait dengan credit risk, sisanya 40 kurang 30, 10.000 itu masuk ke hold to maturity. Memang masuk ke ini, ada group saving income. Nih. Ya. Dan yang ketiga, kalau debt equity security diukur dengan portfolio, dana gain loss dicatat sebagai net income, ini seperti trading ya. Jadi kalau dia investment untuk kelompok trading, maka impairment modelnya, impairment yang diterapkan dalam investasi pada trading itu impairment diukur dengan melihat perbedaan antara lower of amortized cost or portfolio debt security or lower of cost portfolio equity security. Jadi kalau dia itu debt security, dilihat mana lebih rendah portfolio dibandingkan amortized cost-nya. Yang rendah. Kalau rendahnya amortized cost, maka amortized cost-nya tidak ada impairment. Tapi kalau rendah portfolio, maka ada impairment. Dan kalau equity security yang dia adalah yang rendah antara cost or portfolio. Cost itu initial cost saat beli pertama investasi pada security saham itu ya, saham equity security. Ini penerapan impairment untuk tiga kelompok itu, baik itu investment ataupun equity security. Ya.
Ingat kalau di equity security tidak ada hal automaticity. Itu ada untuk debt security, investment security. Jadi kalau yang pertama hanya ada pada sekuritas hutang. Terus yang kedua ada sekuritas hutang sama sekuritas saham ya. Investasi saham, investasi hutang ada. Yang kedua itu debt security diukur portfolio gain loss zero recoverable income. Itu saham juga ada ya. Itu karena masuk kelompok for collection and selling ya. Dan kalau yang ketiga itu ada pada debt equity security ya. Itu. Jadi yang kedua itu tidak hanya debt security, juga harusnya debt and equity security ya. Nah sekarang kita isu pelaporan juga single period example. Jadi untuk memberikan contoh pelaporan dari investment security terkait dengan gain atau loss on held for collection and selling, ini yang for sale yang agak rumit. Investment diasumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2019 Huygens PLC ya, itu memiliki cash dan kapital ordinary 50.000 ya di awal ya, awal Januari ya, awal periode. Jadi dia ada cash, ada modal masing-masing 50.000, ada isi aset 50.000, isi pasifal 60.000. Pada tanggal ini perusahaan dia sebenarnya tidak memiliki aset liability atau saldo equity yang lain ya. Tanggal 2 Januari dia beli cash debt security. Jadi dari dia store modal 60.000 dalam bentuk cash. Tanggal 1 Januari, 2 Januari dia belikan cash itu debt security ya. Seperti di asetnya muncul debt security investment di asetnya 60.000, kemudian di pasifanya lah equity 60.000. Tanggal 30 Juni Huygens menjual held for collection and selling security debt portfolio. Ya. Jadi dari penjualan itu dia mengalami keuntungan, realizing again as so 29 ya. Ini. Jadi menentukan laba rugi penjualan, kita lihat portfolionya berapa, 22.000, cost security sold 20.000. Ini adalah security dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk debt security ya. Jadi portfolio security yang terjual 22.000 ya, 2.000 yang ini. Oh dicontoh, ini ada atas 20.000. Lalu dikurang cost security, so cost berapa? Costnya adalah cost security sold. Jadi harga pokok dari security dijual 20.000. Karena dijual dia yang 20.000 nya ini nggak jelas nih. Yang 20.000 dari 50.000, dari 50.000 ini jual 20.000 ya. Ini rezekinya 2.000. Kemudian perusahaan ini tidak membeli atau menjual sekuritas lain selama tahun 2019. Jika dia menerima 3.000 bunga selama tahun berjalan, maka pada 30 September 2019 seperti itu juga segi berikut portfolio 34.000, di mana 34.000 itu ya. Dan dia 50.000 ya. Debt security itu 20.000 dari nominal sudah dijual. Tinggal 30.000 lagi nominalnya, sisanya, cost of portfolio sisanya. 30.000 itu harga pasarnya 34.000 ya. 1.000. Tinggal realize gainnya 4.000. Kemudian pendapatan bunga 3.000 tambah laba karena
apa, karena penjualan dari obligasi itu yang 20.000, laba 2.000, masuk sini laba 2.000, jadi income 5.000. Dan saya mau ke passive income tahun 2019, ini income-nya termasuk unrealized gain or loss 5.000 kan ini, 5.000. Lalu ada passive income-nya, itu ada holding gain 4.000. Dari mana 4.000 ini? Kan adalah dari ini, dari apa, kan 20.000 dijual, sisa kan 30.000. Harga pasar 34.000, ini 4.000 di sini, 4.000 ya. Yang di tabel perhitungan sebelum halaman 75 itu. Sehingga kursi income-nya 9.000 ya. Nah, kita bisa melihat laporan likuiditas, perubahan likuiditas selama tahun 2019 itu. Pertama, struktur kapital diri kan dia store modal 60.000 kan. Dan cash itu dibelikannya di investment 60.000. 50.000 itu dijual 20.000. Jadi 30.000 ya. 30.000 itu lepasnya 34.000, jadi laba realize 4.000. 30.000 dijual itu untung 2.000. Itu realize. Investasi kalau yang 4.000 ada realize. Jadi retail earning-nya yang income ini saja ini retail earning ya, RA. Kalau ada gross income bukan RA itu masuk ke akumulatif ya. 5.000 ya, income. Kemudian yang akumulatif ada gross income 4.000 dari ini, dari kenaikan nilai itu. Nilai yang 30.000 yang belum dijual itu 34.000, 4.000 ya. Ini. Sehingga saldo kapital 50.000, saldo RA 5.000, saldo akumulasi income 4.000, total 59.000 ya. Kemudian posisi keuangan komparatif ya, kalau 2019 itu disajikan, maka terlihat nih pada saat saldo awal kan cash pada equity, kalau dia store modal ya. Cash, kemudian cash itu dibelikan 50 di investment ya, di 50, kemudian tengah jalan dijual yang di investment 30.000, dijual berapa? 20.000 ya, 20.000 dijual, 20.000 itu sehingga masuk cash 20.000 itu jual berapa? 20 berapa? 20.000 itu 2.000 ya, 2.000 ya, 2.000. Nah, kemudian yang 3.000 ini dari mana? Cash ya, 3.000 dari ini, dari pendapatan bunga. Jadi maka cash itu dari 5.000 kan mau di investment 0 tuh, lalu dijual yang 20.000 pokok jadi 3.000. Nah, 2.000 itu dari pendapatan bunga. Dari pendapatan bunga 3.000. Dan yang dijual itu 22.000 ya. Jadi untung realize 2.000 sama pendapatan bunga 3.000. Pendapatan bunga yang diterima dari kupon obligasi ada 5.000 cash. Jadi investmentnya 34.000 di mana? Kan tadi investment 50.000, dijual 20.000 kan, lakunya 22.000. Yang 30.000 itu dia kira apa nilai pembelian kembali 34.000, makanya 34.000 di 34.000 itu karena dia itu hold for collection and selling, available for sale, maka kenaikan 4.000 itu masuk ke ada passive income. Nah ini ya, maka masuk ke 4.000. Kemudian di 5.000 dari mana? 5.000 dari penjualan laba karena penjualan obligasi 2.000 ya. Kemudian juga 3.000 dari bunga obligasi yang terima 3.000, jadi 5.000. Dan kapital 50.000. Jadi ini 59.000. Jadi kenaikan equity 9.000 berasal dari apa? Dari pertama berasal dari ini, dari net income, berasal dari apa? Pendapatan bunga sama laba penjualan obligasi. Dan 4.000 dari kenaikan harga pasar ya, akhir tahun. Jadi 4.000. Dari sisa obligasi dijual sebanyak 30.000 ya, naik 34.000 jadi 4.000. Itu yang perjalanannya ya. Kemudian berikutnya lah recycling adjustment.
isi pelaporan juga. Multi product example. Jadi pada saat perusahaan menjual security selama setahun, ya, double counting less gain or loss dalam comprehensive income bisa terjadi. Double counting less gain or loss dalam comprehensive income. Ya. Jadi double counting ini menghasilkan pada saat perusahaan itu melaporkan realized gain loss dalam recovery income di periode sebelumnya, yang melaporkan laba rugi ini ya sebagai bagian dari net income di periode berjalan. Terus kan dikurangi itu. Jadi mengakibatkan bahwa laba rugi terhitung dua kali pada saat lakukan penjualan, maka reklasifikasi adjustment itu diperlukan. Ya, bukan. Ini contoh ya, ini contohnya untuk menggambarkan sebagai berikut. Asumsi misalnya OpenAG memiliki dua investment yang masuk kategori held for collection and selling ya, atau asset value ya. Jadi dia memiliki portofolionya di investment ada dua, Lehman Wood. Lehman itu 6% bunganya, Wood 7%. Dan amortized cost dari buku pada tanggal 20 Desember 2018 ya. Itu 80.000, 120, jadi 200.000 ya. Kemudian per value-nya, kalau yang Lehman itu harga pasar per tanggal ini 105, kalau yang Wood 135, total 240.000 ya. Jadi ada holding gain 40.000. 40.000 itu menggambarkan saldo akhir di portfolio adjustment, karena portfolio adjustment awalnya saldonya 0, maka ini harus ditambah portfolio adjustment-nya di debit ya, 40.000 kreditnya lah unrealized holding gain loss. Jadi nanti menambah akun the investment ya. Di neraca penyajian lah the investment berapa 200.000, nanti di bawahnya lagi portfolio adjustment ditambah portfolio adjustment 40.000, di 240.000. Holding gain itu masuk ke kalau dia masuk equivalent per sale, dia masuk ke other comprehensive income. Sehingga gambaran dari laba ruginya, income-nya bisa 350, ada income lah, kalau dia holding gain 40.000 di sini. Sehingga comprehensive income 390.000. Nah, untuk mencatat transfer unrealized holding gain equity ke accumulated comprehensive income ya. Gitu. Itu Desember itu penutupnya lah. Nah, ini unrealized holding gain tutup ke akumulasi comprehensive income 40.000. Itu akumulasi dari double counting tadi. Dan 10 Agustus dia jual lagi Lehman Sin bond untuk seharga 5.000. Jadi rilis scan penjualan. Kenapa rilis scan ya? Karena Lehman itu berapa ini? Jadi dijual berapa ini? Lehman itu dijual 105.000. Ya, di 200 dijual 100 ya. Jadi cash pada investment 80.000, orang cancel 25.000. Dijual mana nih? Ya. Jadi yang dijual itu lah di investment 80.000 ini ya. 10.000, cashnya 105.000. Ini soalnya nggak lengkap ya. Ini soalnya itu dia jual yang 80.000, kan ada 200.000 itu ya. Ya. 1.000 itu dijual 80.000. Ya. Ini 80.000. Sehingga 120.000 sisanya kan. Bond 110.000 jual 155.000. Jadi sisanya ya harga pasar 155, sehingga dia untung 35.000.
35.000 lah holding gain yang saldo dari portfolio adjustment. Nah, awalnya kan 40.000 tuh di saldo di kredit ya. Maka di adjust bagaimana supaya 35.000 ini ya debit ya dari negatif portfolio adjustment yang debit 40.000. Debit 40.000 nih. Jadi 40.000 debit ya. Nah, ini bukan itu. Oh nih, portfolio adjustment kan 40.000 debit. Debit ya 40.000. Harusnya saldonya debit 35.000, maka dikurangkan 5.000 agar dari saldo debit 10.000 jadi debit 35.000. Ya. Dan ada holding gain loss equity 5.000 pada portfolio adjustment 5.000. Ya. Nah, 30 Desember open report berdasarkan statement financial position the investment 105.000 ya. 105.000 yang ini. Karena kosnya adalah kosnya 120.000 tambah dengan fair value adjustment 35.000. Jadi 105.000. Dan kalau nanti allocation income-nya definisi lah 35.000. 40 dikurang 5.000 ya 35.000. Ya. Kemudian untuk mencatat transfer and holding gain, holding loss ke equity, itu akumulatif allocation income, maka ditulis seperti ini. Akumulatif allocation income, less holding gain loss. Jadi karena cuma 5.000 ya. Less holding gain ini kan 5.000. 5.000 ini ya. 5.000 nih. Less gain tahun 2000 berapa? Tahun 2019 ya. Nah, ini ditutup ke akumulatif allocation income. Jadi allocation income ini berapa itu? Ini ditutup 5.000 ya. 5.000, maka ada holding gain loss equity itu ya. Akumulatifnya jadi kalau ditambah 5.000 tadi berapa saldonya? Berarti ada cost income ya sebelumnya. Ya. Ini. Ini. Rumah deh. Ya. 18, oh ya rumah deh. Ini 40.000 ya. Jadi kalau nanti itu 40.000 di kredit ya. Kredit 19 udah penyesuaian kalau di kami di kredit debit 5.000 sehingga saldo berapa? Kredit 35.000 saldonya. Ya. Ini mana nih? Ya. Jadi ini note financial statement-nya perubahan akumulatif recovery income nih. Perubahan. Pertama 4.000 ya. Kemudian current period recovery income 105 kurang 135 dapat 20.000 ya. Kurang reklasifikasi kualitas recovery income 5.000 ya. Dapat 5.000 ya. Sehingga total adalah 35.000 ya. Kemudian transfer investment dari satu klasifikasi ke yang lainnya ya. Jadi kalau seandainya tadi perubahan kategori ya, bisa tadinya dia masuk trading, berubah jadi for collection and selling ya, atau for collection and selling jadi utility bisa aja ya. Nah untuk transfer itu satu lokasi lain kita lihat itu harus terjadi hanya pada saat business model for managing investment itu berubah. Karena SB memperkirakan perubahan itu sifatnya apa? Perubahan itu ada itunya, ada disebabkan oleh karena sesuatu yang menyebabkan tujuan untuk meningkatkan fakta sungguhnya. Misal contoh kalau tadinya dia trading kalau perusahaan memang dia mau menggangnya lebih dari 3 bulan. Ya. Kalau perusahaan harus mencatat transfer antara klasifikasi secara prospektifly. Ya, secara prospektifly artinya tidak mengadjust catatan tahun sebelumnya, tapi mengadjust sekarang sama tahun depan. Jadi contohnya misalnya
transfer kategori. Misalnya British Sky Broadcasting Group memiliki portofolio di investment dikelompokkan sebagai trading. Ya. Nah, di investment ini itu bukan held for collection, tapi dikelola untuk profit dari interest rate, profit dari perubahan suku bunga. Sebagai hasil dia dihitung itu investment bersama ke pasar. Nah, Desember 2008 British Sky has mungkin saldo terkait dengan sekuritas ini. Jadi di investmentnya 1,2, portfolionya 105, portfolionya 1325 ya. Itu. Ini misalkan dia trading ya. Trading di investment, record value itu 1325 trading. Ini kalau dia kalau dia trading ya. Kemudian berikutnya ini nyambung ya. Terus sebagian dari strategic plan proses ya. Itu komplit. Jadi penyelesaian di dalam tahun kuartal keempat 2018, British Sky memutuskan untuk move ya. Memove itu artinya memindahkan dari strategi sebelumnya di mana record aktif manajemen ya. Jadi tadinya jadi strategi sebelumnya dengan record aktif manajemen to help for collection strategic ya. Jadi this investment ya. Jadi tadinya trading sekarang for collection strategic ya. Jadi tadinya British jadi trading developer proposal. British membuat jurnal untuk mentransfer kepemilikan dari trading help for collection. Berikutnya. Investment ya. Investment ini 15.000 ini kan, 15.000 portfolio adjustment-nya. Ya. Kemudian portfolio adjustment. Jadi yang 105.000 ini yang saldo portfolio adjustment dijadikan ke pokok ya, pokok 105.000 ya. Portfolio adjustment jadi itu, jadi hilang. Itu maksudnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah selesai ini. Ya. Dia ada pertanyaan sampai di sini. Ya. Jam berapa? Jam 11 ya. Udah 2 jam ya. Dia ada pertanyaan nggak sampai sini? Dia ada pertanyaan sampai sini? Kampus. Halo? Belum, Pak. Pilihan. Benar. Ini sih. Ini sih bangunan. Benar.
Nah, reguler. Nah, di mana aku nggak ada ya? Ini, sorry, itu keuangan. Rabu, Sabtu, Jumat. Mana itunya? Oh ini ya, tuh. Sorry. Bawah ini. Aku buka videonya ya. Desi Puji mana? Desi Puji. Saya, Pak. Yasin. Yasin ini mundurkan diri, Bang. Hah? Ngambil nih, mundurkan diri. Susilowati. Hadir, Pak. Ini yang skripsi Mas ya? Ya, Pak. Iya. Iya. Nanti Iya, bimbingan Pak. ya jam 3:30 ya. Ya, Pak. Ya, bimbingan 3:30 nanti. Apa masih ada apa nggak di kartu lurahnya? Apa? Kemarin kamu nggak bimbingan karena rapat di kartu lurah. Sekarang masih ada rapat juga. Enggak, insya Allah. Oh, iya. Di Sertika. Hadir, Pak. Di Sertika. Ya. Safina. Pak, mohon maaf, Safina tadi katanya izin, Pak, ada saudaranya nikahan. Oh, soal nikah itu izin soal nikah kan nikah saudara apa? Saudara kandung tuh apa? Kurang tahu sih, Pak, tadi dia nge-WhatsApp saya. Nah, izin itu kalau dia ada yang meninggal, ya. Kalau saudara kandung menikah, kalau temannya menikah, ya, ya bukan ke kamu, ke keluarga saya lagi ya. Saya ingin tahu. Ya. Glorious mana Glorious? Hadir, Pak. Glorious mana Glorious? Hadir. Iya, Pak. Glorious ini tadinya. Adira. Hadir, Pak. Adira mana? Hadir. Adira. Sylvia. Itu suruh gimana sih belajar ini? Kalau latihan-latihan secara belajar bersama kan? Latihan-latihan soal. Nggak ada kelas asistennya loh ya. Asisten nggak ada kelas itu. Ya, soalnya harus belajar bersama itu ya. Ini siapa tadi yang Andira mana? Andira. Saya, Pak. Andira mana? Saya hadir. Hadir. Sylvia mana? Sylvia. Di Sylvia ini ada nggak? Sylvia ada? Nggak ada Sylvia ini. Andira ada. Sylvia ini maksudnya Sylvia ini. Sylvia ini ada nggak? Yang ada nenek meninggal siapa itu ya? Lupa saya. Nenek meninggal. Saya Elsa, Bapak. Siapa? Nenek meninggal? Bukan neneknya meninggal, haul neneknya meninggal. Iya, haulnya siapa namanya? Selsa, absennya Bu Bukan. Sylvia. Bukan Sylvia ya? Bukan, Pak. Salsabila? Ya itu Bapak yang haul neneknya meninggal.
Oh, ini meninggal apa-apa nih. Kalau itu dia mana? Dia dia ada. Dia Hadir, Pak. mana? Dia mana tadi? Dia ada suara kok nggak ada kelihatan nih. Oh, dia ini. Oh, yang kok beda? Dia mana sih? Saya lagi. dia. Yang ini loh. Kok beda? Kan pakai masker, Pak. Apa? Pakai masker. Apa sudah? Boleh aku foto aja? Kok beda sih? Coba buka masker sedikit. Buka masker sedikit. Buka masker. Oh, beda ya. Beda foto sama di realitanya. Afifah mana Afifahnya? Saya, Pak. Afifah. Saya. Ya, dia. Hafid mana Hafid? Hafid nggak ada. Ya, Hafid ni. Nggak ada. Ida mana? Ida Saya di nggak ada. Ida Nurfa Ciriah ya? Iya, betul. Ciriah. Salsa mana? Salsa nggak ada ya? Oh, salsa Az-Zahra nggak ada. Salsa Az-Zahra nggak ada. Salsa itu udah 2 ya. Satu lagi salsa Nur Khaliza. Salsa Nurhaliza hadir, Pak. Mana itu? Saya, Pak. Satu lagi kamu kenal nggak? Kenal, Pak. Kemana dia? Nggak hadir ya? Pak, kayaknya tadi si Caca itu bilangnya dia nggak ada paketan sama wifi, Pak, di tempat kerjanya. Apa? Dia tadi bilang sama saya kalau misalnya kalau di absen nggak nyaut, berarti dia paketannya habis sama di kantornya wifi-nya nggak ada. Tuh. Ya berarti dia nggak masuk dong. Iya, ha. Dia nggak masuk. Paket, maka kalau kuliah itu sediakan paket dong. Jangan kuliah, paket sediain. Ya. Habis berapa paket kalau kuliah Zoom ini, habis berapa paketnya? 50.000, 40.000, 10.000. Cepet, Pak. Berapa? Cepet. Cetek berapa? Cepet, Pak. Cetek berapa? Cepet, Bapak. Oh, jelas. Habis apa pakai bahasa Indonesia yang baik, habis 100.000, 50.000, 10.000. 100.000, Bapak. Nah, Ya elah, Bapak. Kayak orang Enggak, luar aja. kamu tuh jangan pakai bahasa yang itu, cetek itu nggak ngerti. 100.000 harus tahu. Bahasa nggak benar itu ya. Kita kuliah resmi, ini bukan kuliah abal-abal. Ya. Oke, siap, Jadi Pak. bilang 100.000 lah. Saya diketawain. Kamu yang nggak benar. Ini 100.000. Kalau sudah carinya tempat wifi, di mana ada wifi? Wifi kan ada. Ya. Kalau sudah cari tempat ada wifi-nya lah. Ke kampus juga nggak apa-apa. Soalnya kampus gratis tuh. Di kampus untuk kuliah online kan nggak apa-apa. Di pustaka atau di mana, kan nggak bayar itu. Ya. Dia kerja, Bapak. Itu risiko lah. Dan di Hayu
Hadir, Pak. Diayu ya. Hadir. Kemudian Anggita mana? Hadir, Pak. Gita, Pak. Anggita hadir ini. Ya. Tessa mana? Tessa? Tes mic-nya Hadir, itu Pak Pak. bermasalah Pak. Oh iya, salah. Kalau kamu nggak pakai handset bisa nggak bunyi? Kalau nggak pakai handset, Tessa. Coba ngomong. Coba Hadir ngomong nggak, bisa. Masuk nggak Pak suaranya? Bisa ya. Tapi agak mendengar ya. Keiko ada? Keiko. Hadir Pak Keiko. Keiko. Oh, di Jepang ya? Jepang. Enggak. Wajah Jepang. Wajah ada keturunan Jepang. Laura ada? Hadir, Pak. Laura Martin. Saya dulu lupa wajahnya. Kalau udah lama nggak kuliah masa 2 tahun lalu ya berarti. Dini ada nggak? Kayaknya bilang Dini nggak ada ya. Dini mengundurkan diri kayaknya. Ismi ada? Ismi ada? Ada Pak. Ada Ismiati. hadir Pak. Dia sip ya, Ismiati. Iya ada. Ini fotonya ya. Galuh. Hadir Lalu? Pak. Hadir Pak. Ada ni. Galuh ni bukan nama cowok ya? Enggak ya? Nama cik juga ada ya? Bukan. Bukan, jadi cowok-cewek namanya. Termasuk ada juga Galuh lelaki. Iya Pak. Dwi mana Dwi? Nama PT hadir, Pak. Dwi ya. Dwi hadir. Wih, hadir. Asri Setiawati mana? Asri? Hadir Pak. Nah, ini saya ingat warna wajah ini. Asri. Iya hadir Pak. Wajah gelap aja, kelihatan aja. Separuh wajah ada aja. Agnes hadir, Pak. nggak ada wajah nggak? Aku buka dikit sebentar. Agnes. Ya, Hadir Pak. hadir. Fani mana? Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, ini wajah nangis nih. Enggak, Pak. Ya, Indriani. Hadir, Pak. Indri. Karena kalau kuliah offline beda wajahnya. Rinka mana Rinka? Hadir Pak. Rinka ya. Iya hadir. Rinka hadir. Rahma. Saya, Pak. Nah, kamu pakai kontak lens fotonya, Rahma. Oh, iya waktu itu, Pak. Kontak lens semua. Ni. Oh ini ya. Kontak lens Rahma. Hidayati. Hidayati mana? Saya Pak hadir. Okey. Laila mana?
Jelas suara nggak kedengaran ya? Nggak bisa suaranya? Hadir, Pak. Oh, Laila. baru suara. Selimut apa siapa nih? Selmiati, bukan selimut ya. Selmiati, mana Selmiati? Selmiati nggak ada. Ini mata saya agak ini nih. Nggak ada ya. Penny mana? Hadir, Pak. Penny hadir. Oke, yang nggak hadir inilah si Yasin. Yasin kan pernah datang. Dia pernah ngambil Pak, saya masa. hadir, Pak. Walah. Mana Tadi habis toilet. Hah? Tadi habis toilet, Pak. Maaf. Wah, udah video mana videonya? Enggak videonya. Mana? Oh, Yasin nih. Oh, wajahnya beda sama itu. Kalau beda wajahnya, Yasin. Itu foto zaman dulu, Pak. Kau udah tua? Sekarang udah tua. Tua mah, tua bangka tuh apa tuh? Mana tuanya tuh? Wajah coba lihat keterangan wajahmu deh. Mana? Si Yasin itu. Mana? Oh iya, udah berapa tahun saya 2 tahun lalu ngambil masnya kan? Ngambil saya 2 tahun lalu ya. Tahun 2019 ngambil masnya. Iya. Hei. Ya, Pak. Terakhir ngambil sama saya tahun 2019 ya. Iya, pernah ngambil sama Bapak. Nanti 2019. Baru ketemu Iya. sekarang. Coba banget tuanya. Safina nggak ada ya, Safina nggak ada. Si Sylvia sakit. Sylvia sakit tuh. Itu tadi ini. Bapak kata Selmi dia nggak bisa join. Apa? Dia nggak bisa Ini- join. Kenapa nggak usah join? Paketnya nggak ada. Enggak, Pak, katanya valid mulu nih. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa, Bapak. Katanya dia nggak bisa join. Berarti nggak masuk berarti itu. Dia nggak masuk. Kalau si selesai izin karena nikah nenek meninggal. Si Hafid nggak masuk. Hafid mana Hafid? Hafid nggak ada Hafid. Si Salsa Abizar nggak ada aja. Azhara, Salsa Azhara nggak ada. Ini nggak ada, jarang nih. Udah keluar nih. Selmi hadir nggak? Nggak ada. Ya udah ya, jadi selesai. Ya ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu Sabtu depan ya. Sabtu depan itu kuliah terakhir sebelum UTS. Puasa kapan ya? Puasa minggu depan udah puasa belum ya? 13 April, Pak. 12 April. Lebaran? 13 Mei. April. Oh ya, berarti UAS setelah Lebaran ya. Bapak, saya mau Sudah nanya. ada pertanyaan? Ya. Ini kan yang tugas videonya chapter 18 ya, Pak? Video chapter Iya. 18. Itu- Itu PPT-nya udah ada belum ya, Pak? Apa saya belum lihat ya, Pak? Itu 18. Iya, PPT chapter 18. Ya kamu baca lihat di buku. Kan nanti Oh, saya lihatnya di buku. Oke. ya. Kuliah depan kita aja 18 ya. Oke. Ya. Kayak gitu. 18 kuliah depan. Ya. Terima kasih, Pak. Kamu lihat aja baca di buku. Buku udah punya kan? Udah punya bukunya. Punya. Apa? Oh, Udah punya ada buku yang belum? nggak punya. Ada yang nggak punya sih, Pak. Oh. Kamu pergi aja ke itu ke apa dah ke ini
itu ke perpustakaan ya. Oh, Nanti coba saya cari chapter 18 itu PowerPoint-nya ya. Tapi kamu ngambil kan bukan dari situ di buku ya. Terus coba si Puji ya. Desi Pak. Desi itu Puji. Desi Pak. Oh bukan Desi Puji. Puji Lestari sih Pak, cuman dipanggilnya Desi. Oh iya. Iya. Kan bisa aja Puji. Suka-suka sama manggil. Oh, iya. Bisa panggil Iya, nggak apa-apa, Pak. bisa. Iya. Lestari bisa juga. Tari bisa juga panggil. Tari, Les, Desi bisa juga. Ada lagi pertanyaannya. Ini saya coba Desi yang saya upload ya yang 18. Ya, makasih Bapak. Ya. Yang lain ada lagi? Lagi yang lain? Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya mau izin dulu, pamit. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.